Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Az-Zahra dengan NIM 25101012009. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan posttest 2 mata kuliah yang diampu oleh Bapak Reza Aldiansyah, ST, MTI, PMP, PMO, SIP. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan yang pertama ada mata kuliah Applied Data Analytic dengan tema Data Import dan Familiarization, dan yang kedua adalah mata kuliah Business Intelligence and Data Visualization dengan tema simulasi pembuatan grafik di aplikasi Tableau. Yang pertama saya akan membahas tentang posttest Applied Data Analytic dengan tema Data Import dan Familiarization. Tujuan pembuatan ini adalah mempraktekkan proses import data, pembersihan, dan eksplorasi awal menggunakan Python dan Pandas di Google Colab. Jadi yang pertama kita harus mencari Google Colab di web search bar di Google kita. Jadi yang langkah pertama yaitu adalah kita mengunggah file CSV ke server Google Colab dengan rumus from google.colab import files.upload tanda kurung. Perintah ini membuka dialog untuk memilih file dari komputer. Kemudian selanjutnya setelah di running file terunggah, kita membaca data menggunakan Pandas dengan rumus import pandas as pd df sama dengan pd.read underscore cf buka kurung tanda petik nama underscore file .csv tanda petik tutup kurung df.hit tanda kurung. Fungsi hit tanda kurung menampilkan 5 baris pertama agar kita bisa mengecek struktur awal data. Kemudian selanjutnya kita akan mendapatkan informasi data. Untuk mengetahui detail kolom, jumlah baris, dan tipe data, maka kita akan gunakan rumus df.info tanda kurung. Perintah ini membantu kita memastikan apakah setiap kolom sudah memiliki tipe data yang sesuai. Nah, kemudian langkah berikutnya yaitu pembersihan tanggal. Kita akan membersihkan dan memastikan kolom tanggal bertipe datetime dengan rumus df kurung siku tanda petik data tanda petik kurung siku sama dengan pd.to underscore datetime buka kurung df kurung siku tanda petik atas date tanda petik kurung siku tutup kurung display buka kurung df.info tanda kurung tutup kurung. Langkah ini penting agar data tanggal bisa dipakai untuk analisis waktu. Kemudian langkah yang terakhir adalah untuk melihat ringkasan statistik seperti nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan lain-lain. Kita gunakan rumus df.describe tanda kurung. Ini membantu memahami distribusi dan mendeteksi data yang tidak wajar atau adanya missing value dari data tersebut. Nah, kesimpulan dari yang sudah kita jelaskan tadi dengan langkah-langkah sederhana mulai dari upload data, kemudian membaca data, memeriksa tipe data, pembersihan kolom tanggal hingga analisis deskriptif, kita siap melanjutkan ke tahap analisis yang lebih mendalam. Kemudian lanjut untuk mata kuliah Business Intelligence and Data Visualization dengan tema simulasi pembuatan grafik di aplikasi Tableau. Nah, langkah pertama kita harus memastikan terlebih dahulu apakah kita sudah mempunyai aplikasi Tableau. Setelah kita download di aplikasi Tableau, kita harus membuka aplikasi Tableau terlebih dahulu. Langkah selanjutnya, untuk membuka worksheet baru, pilih file di bagian kiri atas layar dan pilih menu New untuk membuka worksheet baru. Kemudian, untuk memasukkan file atau data, pilih Connect to Data, lalu pilih More, dan pilih Google Drive. Dan di sini
Tableau akan otomatis mengalihkan kita ke Microsoft Edge untuk pemilihan akun yang mana yang akan ditautkan ke aplikasi Tableau sendiri. Kemudian langsung aja pilih continue, selanjutnya pilih continue, dan akhirnya otomatis Tableau akan langsung menampilkan apa saja yang ada di Google Drive kita. Dan di sini kita akan memilih file apa yang akan kita jadikan grafik di aplikasi Tableau. Di sini saya memilih file ncr_write_booking.csv. Lalu klik satu kali dan juga pilih connect di tabel bawah kanan untuk memproses datanya. Nah, kalau misal sudah dimasukkan datanya ke Tableau, akan muncul sheet kosong atau worksheet kosong seperti di layar. Kemudian di sini ada berbagai jenis, ada table yang isinya data-data yang ada di file yang sudah kita upload. Kemudian ada worksheet yang masih kosong, dan juga di tengah ada beberapa pengaturan. Selanjutnya, untuk membuat grafik, caranya bagaimana sih? Untuk membuat grafik, kita harus drag terlebih dahulu vehicle type untuk melihat apa saja tipe dari kendaraan. Karena di sini tema dari file tersebut atau data yang sudah saya upload bertema tentang booking ride. Oke, yang pertama kita harus mendrag terlebih dahulu vehicle type ke bagian kotak tengah yang bertulisan mark di bagian color untuk mengetahui apa saja tipe dari kendaraan. Nanti akan muncul seperti ini. Ada beberapa tipe dari vehicle type sendiri, ada dari bike, e-bike, go mini, go sedan, dan sebagainya, yang akan muncul setelah kita drag vehicle type ke bagian color yang ada di tengah kotak di marks. Kemudian selanjutnya, kita untuk membuat grafik, kita harus membuat penilaian yang akan kita masukkan ke dalam kolom dan rows dari tabel yang ada di sebelah kiri. Nah, karena di sini kita sebenarnya terserah aja ya, kita mau pilih apa yang akan dimasukkan ke kolom atau file yang mana yang akan dimasukkan ke rows. Jadi itu terserah kita, sesuai apa yang kita cari, karena ini semuanya bisa gitu. Nah, di sini saya memilih booking value, saya masukkan ke columns dengan cara mendrag booking value yang ada di tables ke bagian columns. Lalu kalau sudah, dia akan seperti ini, akan muncul seperti ini. Dan di bagian column sudah terisi. Kemudian di rows sendiri saya memilih payment method saya taruh di bagian rows, lalu akan muncul seperti ini. Lalu selanjutnya kita akan memilih data kedua, yaitu di sini ada vehicle type. Vehicle type-nya saya masukkan ke bagian rows. Jadilah seperti ini. Tapi di sini datanya masih berantakan nih, barnya masih berantakan, grafiknya masih berantakan. Kita harus merapikan bar ini agar menjadi grafik yang sempurna. Kemudian selanjutnya akan karena tadi yang sebelumnya payment method dan vehicle type posisinya ditukar, maka akan jadi seperti ini. Maka jadilah dia bar yang rapih gitu. Tapi bar atau grafik ini belum menjadi grafik yang sempurna karena belum ada judul dari grafik ini, karena di sini cuman sheet 1 judulnya. Maka kita akan ubah menjadi nilai pemesanan tiap kendaraan dan metode bayar. Jadilah grafik yang sempurna karena sudah ada judul dan juga bisa terbaca oleh pembaca dari visualnya tersebut. Begitu. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.